Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dari dua kebutuhan pokok lainnya, yakni papan atau rumah dan pangan. Pada awalnya, pakaian ini diciptakan hanyalah sebagai bentuk perlindungan atau menutup tubuh serta bertahanan diri. Namun semakin pesatnya perkembangan zaman yang disertai dengan maju dan bertambahnya pola pikir manusia itu sendiri, maka keberadaan pakaian di dalam setiap proses kehidupan manusia fungsinya semakin luas. Kini fungsi pakaian menjadi lebih besar dan bermakna dalam kehidupan manusia, bahkan menunjukkan identitas dan jati diri seseorang yang menggunakannya. Layaknya kanvas bagi seorang pelukis, maka pakaian adalah wadah yang memvisualisasikan nilai-nilai budaya, karakter, bahkan kondisi psikologis seseorang. Pakaian kini tidak lagi hanya sekedar berupa potongan-potongan kain menutupi tubuh, namun dibentuk sedemikian rupa mengikuti selera sang pemakai hingga menjadi sebuah busana yang indah dipandang mata bagi si pemakai. Jika kita berbicara tentang pakaian atau busana, hal ini tak akan pernah habis-habisnya. Apalagi bila dikaitkan dengan berbagai model yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan sesuai dengan era yang berkembang saat itu. Di sisi lain, dengan perkembangan zaman, maka keinginan seseorang untuk memiliki dan memakai pakaian yang bermerek juga semakin meningkat, bahkan menjadi tren tersendiri di kalangan pecinta mode busana kekinian. Tidak cukup model yang bervariasi, keinginan seseorang untuk memakai pakaian yang bermerek juga semakin meningkat. Hal ini tidak sekedar kualitas lebih bagus yang diperoleh, namun mampu meningkatkan status sosial seseorang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dari fakta dan kenyataan hidup yang dihadapi oleh seseorang yang ingin berpenampilan baik melalui busana yang dimilikinya, hal ini tidak terlepas dari kemampuan ekonomi seseorang untuk bisa memperoleh sebuah busana yang diinginkannya. Ada harga, ada barang, ada merek, ada harga, dan ini merupakan salah satu ungkapan yang kerap kita dengar pada sebuah proses jual beli barang, termasuk membeli pakaian. Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini sebagian besar berada pada kelas menengah ke bawah, dan untuk memperoleh busana atau pakaian yang bermerek dengan harga yang mahal tentulah sangat sulit. Namun setiap ada kendala, maka selalu ada solusi yang ditemukan, yakni salah satu cara yang ditempuh masyarakat adalah membeli pakaian bekas yang saat ini dapat ditemukan di pinggiran kota. Di Medan, bahkan secara umum di Sumatera Utara, keberadaan pakaian bekas ini dapat ditemukan di Pajak Melati Pamela yang berada di sudut pusat kota Medan, Jalan Flamboyan Raya, tepatnya di kawasan Tanjung Sari. Di lokasi inilah, masyarakat kota Medan dengan sangat mudah memperoleh pakaian bekas yang bermerek, sesuai yang diinginkan, bahkan sesuai pula dengan uang yang dimiliki.
Pajak ini juga sangat dikenal dengan barang-barang impor bekas kelas 1 dan sangat diminati oleh masyarakat Kota Medan yang menginginkan pakaian bermerek. Keberadaan pajak Melati Pamela ini sebelumnya adalah pindahan dari lokalisasi penjualan pakaian bekas dari kawasan Mongonsidi yang juga terkenal dengan sebutan Monza. Kita dulu berjualan di sini awalnya sejak krisis ekonomi tahun 98 kita memulai usaha berjualan di Pajak Melati. Itu namanya berjualan barang pakaian Monja, barang second ya. Itu awalnya dulu 2003 bersama dengan istri. Jadi sesuai dengan kebutuhan barang, ya kita mengadakan barangnya lumayan susah juga sih. Tapi karena kebutuhan masyarakat yang sangat urgent untuk barang ini, ya kita usahakan dan membantu perekonomian kita juga. Keberadaan Pajak Melati Pamela ini sudah diketahui masyarakat sejak beberapa tahun lalu, dan pengelolaan Pajak Melati ini dikelola dengan kebersamaan dan saling mensupport satu dengan yang lainnya. Hal ini juga dikarenakan pemilik dari beberapa ruko tempat penjualan lebih dominan milik sekeluarga. Mulai terbentuknya Pajak Melati dari tahun 2003 sampai dengan detik ini, kami merasa bersyukur dengan adanya pajak yang berada di Pajak Melati ini, dengan diiringi oleh teman-teman, semua sahabat-sahabat. Sebenarnya pemindahan terjadinya Pajak Melati ini adalah dari Mongonsidi Plaza, diucapkan sama kawan-kawan adalah Monja, dan dari Simalingkar pindah kemari. Dan terjadinya pajak berada di Simpang Melati ini kami bangun secara bertahap. Dan saya bersama dengan pedagang siap membangun sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Tetapi dalam waktu sekarang ini kami sebagai pengelola sangat mengeluh dengan adanya pelarangan barang-barang Monja yang selama ini mencari makan oleh pedagang saya. Merasa sangat keberatan, dan kami mengadu kemanapun belum tahu karena pengaduan kami tidak ditanggapi. Maka dengan ini kami minta kepada pemerintah, carilah solusi yang terbaik untuk menghidupi pedagangku yang 1000 pedagang yang saya kelola. Dengan ini kami dari pengelola Pajak Melati mohon bantuan dari pemerintah agar bisa membantu kami, termasuk pedagang-pedagangku yang sekarang makin lama makin susah. Barang pun tidak dapat lagi kembali ke Medan. Bahkan banyak pedagang kami yang mengeluh, menangis, mengadu kepadaku. Tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa pun karena keadaan pemerintah sekarang menyetop barang-barang yang berada dari luar negeri ke Sumatera Utara. Maka saya mohon bantuan kepada pemerintah. Sangat minta mohon agar pemerintah dapat mengeluarkan atau membuat satu aturan yang terbaik buat masyarakat saya. Terkait dengan pengelolaan Pajak Melati ini, jika dibandingkan dengan sistem pengelolaan pusat pasar lainnya yang umumnya dikelola pemerintah, namun hal ini berbeda karena Pajak Melati ini diatur langsung oleh pemilik yang bekerja sama dengan pihak kepala lingkungan.
Awal mulanya terjadi pajak melati sekarang ini, itu awalnya ini adalah rumah-rumah warga, rumah-rumah penduduk yang akan dijadikan tempat-tempat berjualan seperti saat ini. Dulu mula-mulanya tidak seramai seperti sekarang ini, hanya sekitar beberapa rumah saja yang membuat jualan tersebut. Yaitu seperti sekarang ini sudah mulai berkembang. Dari awal itu jualan monja namanya, kalau di Kota Medan monja ya kan, pakaian bekas. Itulah mula-mulanya. Kemudian berkembang pesat seperti saat sekarang ini, yaitu tidak hanya monja saja yang dijual sekarang ini kan gitu. Istilahnya dari pakaian baru juga ada, seperti sepatu apa semua lengkap, peralatan rumah tangga juga ada. Kalau dulu mulanya itu hanya monja saja, monja yaitu pakaian bekas yang terdiri dari baju, peralatan pakaian lah. Itu berkembang pesat sekarang ini, sekitar sudah terbentuk hampir lebih kurang 1.000 pedagang yang sudah ada di Pajak Melati. Saya mengelola pajak keluarga ini mula-mulanya hanya 10 dan bangunan yang kami buat hanya bertahap. Begitu pedagang, teman-teman yang ingin berjualan ke lokasi pajak yang saya kelola, saya bangun sedikit tambah sedikit, makanya sekarang udah mulai rame. Dan pajak yang saya kelola sekarang berkisar 180, 280, 400, tambah 300 yang saya kelola sekarang jumlahnya 1.000 pedagang yang saya kelola. Jadi inilah perjalanan kios yang saya buat. Dan sekarang pun pedagangku tidak ada mengeluh karena pembayaran bulanan kerjasama dengan pedagang dan tidak dipaksa. Boleh diangsur sampai tanggal 15 dan itu pun bila pedagangku mengeluh, saya tetap mengundurkan diri dan tidak mau memaksa dengan bulanan mereka. Sejak bertahun-tahun, perputaran barang-barang, khususnya pakaian bekas ini, berlangsung secara signifikan. Hal ini tentunya juga disertai dengan perputaran uang yang sangat cepat, karena keberadaan Pajak Melati ini sudah dikenal dan diminati oleh masyarakat pendatang yang berkunjung ke Kota Medan. Jualanku ada blazer, ada ponggol, ada celana jeans, obral-obralan inilah yang di bawah-bawah ini. Harganya cuma 2.000 pun nggak laku, cobalah. Dulu enggaknya susah, kalau belum dari Covid belum susah. Ini udah susah kali. Perkembangan naik turunnya penjualan kita terkadang tergantung kebutuhan masyarakat juga. Karena di bulan-bulan anak sekolah membutuhkan dana, penjualan kita sepi. Karena para orang tua itu lebih mengutamakan kebutuhan anak sekolah. Misalnya di bulan 5 dan bulan 6 begitu. Jadi kita lumayan sepi. Tapi di bulan-bulan hari raya atau hari Natal gitu, ya omset kita lumayan naik. Lumayan sih untuk kebutuhan rumah tangga. Di Pajak Melati yang berada di luas area 12 hektar ini, para pengunjung dan pembeli dapat dengan mudah menemukan berbagai jenis barang-barang bekas yang dibutuhkan, seperti khususnya pakaian, spray, selimut, tirai jendela, tas, sepatu, ikat pinggang, karpet, dan lain sebagainya. Meskipun tergolong barang bekas, namun jika dilihat, maka kualitas pakaian yang diperjualbelikan tidak kalah bagusnya dengan barang-barang baru.
belanja ini tadi nggak tahu sih kalau nggak dikasih tahu anak kan. Cuma karena dikasih tahu anak ya coba-coba juga lah apa belanja di sini kan. Katanya lengkap di sini kan. Murah. Apa bagus-bagus kualitasnya. Pokoknya ya tergantung dengan harganya juga sih. Setiap harinya Pajak Melati dikunjungi para pembeli dari berbagai daerah dan kalangan. Ya, kalau pelanggan kita itu dari semua usia, ada anak-anak, ada orang tua, ada remaja. Karena di sini kita jual semua, ada baju pakaian anak-anak, ada juga untuk yang remaja dan dewasa. Kalangan muda dan kalangan tua juga, gitu. Paling banyak sih anak-anak muda ya, anak-anak muda. Dari Aceh Salam, coba-coba aja sih. Mana tahu ada yang pas ya kan. Tuh oleh-oleh untuk cucu. Nah saya udah bisa besar, udah berkeluarga 3 orang kan. Ini untuk cucu. Untuk semakin mendekatkan pembeli dengan produk-produk yang ada di Pajak Melati, segala cara telah dilakukan, baik berjualan secara langsung di tempat-tempat yang telah tersedia maupun memanfaatkan media sosial. Sejak 2003 kita berjualan secara offline, tapi sejak COVID melanda dunia, khususnya Indonesia dan Medan, kita disuruh oleh pemerintah tutup berjualan atau berada di keramaian. Jadi kita tutup. Jadi kita berusaha untuk berjualan secara online atau live. Dan itu lumayan untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga. Karena offline kita tutup. Jadi kita online atau live. Nah, jadinya sampai sekarang kita masih live juga untuk berjualan, memasarkan barang kita ini. Ya, kita barangnya sama sih, cuman tingkatannya lebih mahal di live begitu. Kenapa? Karena yang belanja live itu biasanya orang-orang yang membutuhkan barang yang lebih berkualitas. Kalau yang biasa-biasa saja kan mereka tidak perlu belanja dari live. Jadi yang nomor satunya kita live kan. Ya, nomor 2, nomor 3-nya dan selanjutnya kita dijual di pajak. Kalau perbandingannya sih sama saja. Hanya saja waktu berjualan di live itu lebih banyak. Kenapa? Kalau kita di pajak kan hanya siang hari berjualan. Tapi kalau di live, ya malam juga kita berjualan. Nah, bisa kita menjual barang kita inilah kalau di malam hari. Nah, begitu. Itu aja perbandingannya. Kalau pemasukannya ya sama saja. Kalau kita jualan live, ya di rumah kita, hanya di situ ada tempat kita di rumah. Dan kadang juga kita melive-kan barang-barang kita yang dipajak. Kita live-kan supaya masyarakat atau teman-teman kita mengetahui bahwasanya kita berjualan monja di Pajak Melati. Tidak berhenti sampai di sini. Pakaian bekas yang kini dipopulerkan dengan nama thrifting kini sudah menjadi tren di kalangan penjual online. Mereka membeli barang dari penjual di Pajak Melati, mencuci, mengepak dengan kondisi rapi untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Kalau di dalam pemasaran itu sebenarnya bagi mereka-mereka yang berjualan cuci lagi dan jual lagi, ya itu teknik dia untuk membuat dia lebih maju.
ya kita juga boleh juga melakukan itu. Tapi kita kan di pajak atau di pasar seperti ini punya teknik juga untuk supaya kita punya omset yang lebih tinggi. Jadi menurut hemat saya itu tidak merupakan saingan. Banyak ya, banyak sekarang. Nah, karena kan bisa kita lihat juga di media-media sosial kan mereka sudah ada jual-jual begitu gitu. Barang kita dibeli orang itu kan otomatis kita untung, ya kan? Nah, terima kasih buat teman-teman kami yang menjual online karena membantu kami juga sehingga barang-barang kami bisa dijual kembali di media sosial. Dalam dunia usaha, pasang surut penjualan merupakan hal yang sangat pasti dihadapi para pedagang. Dan ini juga dihadapi pedagang di Pajak Melati. 2014 ya kios kita masih kecil-kecilan, isinya pun masih sedikit. Tapi sesuai dengan perkembangan ada semakin peningkatan, kan semakin ada peningkatan. Tapi di tahun masa-masa Covid cuma menurun drastis ya kan. Pemasukan pun tidak ada ya kan. Nah, tapi puji Tuhan akhir-akhir ini di mulai tahun 2000 tahun yang lalu mulai ada peningkatan penjualan kembali gitu. Ya karena itu barang second ya itu kadang cantik, kadang jelek gitu. Nggak bisa kita patokkan itu cantik semua, ya kan. Nah, kadang cantik, kadang jelek gitulah. Itulah resikonya kita yang berdagang ini ya Pak ya. Nah, kalau kendalanya itulah kita untuk penyediaan barang kita itu agak susah ya kan. Nah, padahal kita kan namanya barang-barang second ya, jadi butuh barang yang banyak ya. Jadi itu kendalanya barang untuk masuk sama kami itu agak susah dan ya gimana lah karena kan kalau nggak ada barang kita gimana kita mau mendapatkan hasil ya kan. Kalau barang kita yang mau kita jual pun tidak ada kan kayak gitu. Jadi kalau keinginan kami maunya janganlah kami dipersulit untuk mendapatkan barang, ya kan? Nah, itu aja kendalanya, ya kan? Itulah permintaan kami gitu. Banyak nggak ada barang pun udah nanti dibodoh-bodoh orang kita di dalam pun tak apa, udah jualnya kurasa dikasihnya lagi sama kami katanya buka bal gitu, enggak itu susah. Jualnya pun kan nggak kalau kayak gitu barang kan nggak laku, gitulah makanya tambah merosot tambah susah gitulah. Buat barangnya pun jelek-jelek semua di dalam mahal tambah jelek gitu. Kalau dulu gimana Bu? Cantik barang pun mari tokebal pun dingasihnya tahu mau barang cash nggak cash pun bisa katanya kredit katanya. Sekarang kredit pun nggak dikasih lagi, mahal lagi, nggak ada lagi, jelek lagi di dalam, susah banget karena. Bagi para pedagang saat ini, Pajak Melati merupakan tumpuan kehidupan mereka. Barang bekas yang dianggap tidak mempunyai manfaat adalah sumber mata pencarian yang mampu menghidupi banyak keluarga. Sehingga dengan kondisi saat ini, tentu saja ada berbagai harapan yang disampaikan demi kelancaran jalannya perekonomian di Pajak Melati. Bantulah Pajak Melati ini bilang jangan lagi susah mengambil bal, jangan pertolong bantuan ke Pajak Melati kasihlah bilang bantuan bikinlah sama kami selalunya ini susah-susah semuanya. Untuk masyarakat Medan datanglah ke Pajak Melati, murah-murahnya barangnya. Kepada pemerintah ya supaya dikasihlah kepada kami jalan untuk membuka jangan dilarang-larang lagi karena dari sinilah kehidupan kami ya kan, dari sinilah anak-anak kami sekolah, jadi
tanpa kami berjualan ini kami mau apa? Bagaimana kami untuk memberikan nafkah untuk keluarga kami, itu aja. Untuk pendidikan anak-anak kami, itu aja. Jadi kami mohon kepada pemerintah ya bantu kami untuk kesejahteraan kami di sini. Harapan kita untuk pemerintah, karena ini sangat urgen juga untuk kelangsungan masyarakat. Nah, ini yang perlu dicatat, kelangsungan masyarakat menengah ke bawah. Kenapa saya bilang seperti itu? Di dalam kegiatan kita ini, kegiatan berjualan ini juga termasuk memajukan UMKM. Ya, UMKM. Dan kedua, di sini juga kami menyerap tenaga kerja. Buktinya di sini kita berjualan, membuka toko, mempekerjakan tenaga kerja ada berkisar 8-9 orang. Jadi rata-rata ada yang 700 lapak. Masing-masing saja 1 orang atau 2 orang mempekerjakan pekerja, sudah 1.500 pekerja yang diserap di sini. Jadi sangat membantu untuk menyerap tenaga kerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, menaikkan penghasilan bagi kami masyarakat pedagang menengah ke bawah. Ya, itu menaikkan ekonomi rumah tangga mereka. Jadi sangat membantu. Harapan lain ya supaya pemerintah kita memikirkan masyarakat menengah ke bawah secara ekonomi, secara ketenaga kerjaan, ya supaya mereka memikirkan kita dan kelangsungan perekonomian kita ini supaya dibantu oleh pemerintah begitu. Makanya aku mohon bantuan kepada pemerintah, carilah solusi yang terbaik. 1.000 pedagang aku, satu keluarga 3 orang, hampir 4.000 lah yang berada di kelurahan pajak saya ini, yang harus cari makan di lokasi saya. Jadi kepada pemerintah itu ajalah, mohon bantuannya.